Adakan jiwa yakin di dalam hati, masuk ke kalbi, kesan di dalam hati. Lalu kita ingat untuk amal dan tersampaikan. Apabila kita siap, mohon diberi jawaban. ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, Bapak irinnya Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia-Nya, kasih sayangnya, ya kan, hingga detik ini Allah masih beri kita kenikmatan, ya, nikmat yang cukup besar, ya. Nikmat besar ini adalah nikmat iman. Pada Allah Taala, satu orang, ya, seandainya dia orang yang paling miskin di dunia ini, ya, dia paling miskin, ya, tapi dia memiliki iman, ya kan? Memiliki iman dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesusahannya itu hanya sementara saja. Apabila ia besok mati, maka kesusahannya berakhir dan dia akan bahagia selama-lamanya. Tapi apabila ada seorang yang paling kaya, ya kan? Ada paling kaya di dunia ini, anggaplah dia paling bahagia di dunia ini, ya kan? Tapi dia tidak memiliki iman, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan itu akan berakhir, ya? Dan apabila besok dia mati, maka dia akan sengsara selama-lamanya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kenapa hadirin? Karena berkat perjuangannya, susah payahnya, ya kan, dengan sahabatnya, keluarganya, anak dan juga cucunya yang mendakwahkan ini agama. Hingga hari ini kita kenal pada agama. Hingga hari ini kita tak kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa hadirin? Karena asbab pengorbanan, asbab perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting adalah perkara iman, ya kan? Kenapa paling penting perkara iman? Karena sekecil-kecil iman akan Allah hadiahkan surga yang luasnya 10 kali dunia. Yang solehah, sering kita dengar, ya kan? Dan solehah ini sama, lebih besar bawaan doa wanita solehah ini lebih daripada 70 wali, ya kan? 70 wali setara dengan itu. Maka dari itu Allah, macam mana kita mendapatkan hikmat wanita solehah ini? Maka itu dengan pengorbanan, dengan perjuangan, dengan mujahadah. Seperti mana, ya kan, sahabat-sahabat terdahulu, kisah satu sahabat, ya, yaitu Fatimah Al-Zahra. Fatimah Al-Zahra ini adalah salah satu pemimpin surga, ya, pemimpin surga. Beliau ini saking zuhudnya, ya, saking zuhudnya, suatu ketika waktu itu Rasulullah SAW dia menangis, ya kan, terisak-isak hingga sahabat risau. Tak ada seorang pun yang bisa memujuk Rasulullah SAW. Hingga dikabarkan bahwa dia memiliki seorang putri, ya, putri kesayangan. Mungkin, kata sahabat, beliau ini dapat memujuk Rasulullah. Daripada itu, makalah dipanggilkanlah Siti Fatimah itu. Fatimah Al-Zahra itu maka dipanggilkanlah. Ketika tadi seorang putri Rasulullah ini tak jauh rupanya dari
Ibu, dia melihat pakaian Fatimah Al-Ghazali. Maka sahabat itu juga mengatakan serentak Allahu Akbar. Kenapa Bu? Karena melihat baju Fatimah tadi Bu bertambah dengan 20 tambalan dengan surat Al-Fatihah. Seorang putri, ya kan, putri Rasulullah SAW, ya kan, tentulah memiliki pakaian, ya kan, seperti itu. Kita terbayang tahu pakaian kita seperti itu. Maksudnya Bu, bukan kita harus mengikuti pakaian seperti itu, tidak. Tapi pakailah sekedarnya pakaian, ya kan, pakailah pakaian yang menutup aurat. Bagaimana hari ini kita berlatih Bu? Kita berlatih 3 hari ini Bu, menutup aurat secara sempurna, ya kan? Setelah kita bayar hidayah, kita tutup full buka. Nah, inilah seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bahwasanya wanita ini adalah aurat, bahkan suaranya pun adalah aurat. Ini dari sini kita belajar, ya kan? Dengan ini kita membuat amal, ya kan? Kita fokus di rumah tanpa anak, ya kan? Kita fokus beribadah, di mana tahajudnya, taklimnya, mencari ilmunya. Disinilah kita berislah diri, agar apa? Agar membentuk keimanan dalam hati kita. Kadang mungkin di rumah kita iman lemah, ya kan? Kita tak mampu bertahajud, kita tak mampu zikir pagi petang. Tapi dengan kita keluar ini ada kekuatan, ada nur, ada jazbah, ya kan? Untuk beramal. Maka dari itu kesempatan inilah, ya kan, mumpung ada kesempatan Allah pilih kita, maka kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempelajari ilmu-ilmu, ya kan, ilmu sunnah Rasulullah SAW. Yang mana Bu, iman apabila telah terbentuk, kalau iman telah terbentuk, iman yang kuat, maka segala amal maka akan nikmat. Hadirin rahmatullah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika, ya, satu sahabat Rasulullah SAW, dia kata wanita tak pernah berperang. Ada wanita satu berperang. Dia dulu di Umarah, singa merah. Kenapa singa merah? Karena singa yang garang dengan berlumuran darah. Hadirin Allah SWT. Waktu itu Bu, Umarah ini di kejadian di perang Uhud, ya, perang Badar, perang Uhud, ya. Perang Uhud itu, dari 1000 orang melawan 3000 orang. Tapi 1000 orang ini 300 orang lari. Tinggallah 700 orang. Jadi tugas Umarah itu awalnya hanya memberi minum orang peperangan, mengobati apabila yang terluka, ya kan? Itu awal kerjanya. Tapi ketika itu, ya kan, waktu itu perang itu hampir kemenangan, ya kan? Hampir menang. Maka karena tidak taat kepada Rasulullah, maka terjadilah konflik, salah komunikasi. Maka orang itu berbalik menjadi suatu kekalahan. Ya kan? Jadi saat itu peperangan ini terus berkecamuk, ya kan? Hingga Rasulullah terperosot, ya kan? Diperangi kembali oleh perlawanan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam, ya? Belum masuk Islam. Dia memerangi Nabi SAW. Jadi waktu itu macam mana panah itu bertaburan beribu menghantam Rasulullah SAW. Maka sahabat mengelilingi Rasulullah SAW, melindungi bagaimana sedangkan Rasulullah ini telah pecah ke berdarah gusinya Bu. Karena begitu dasarnya perang Uhud tadi. Jadi melihat itu dari belakang, untuk Umarah ini masuk pergi menuju ke medan perang. Inilah kegagahan keberanian Umarah tadi. Hingga apa? Dia tidak memiliki tameng. Hingga kata Rasulullah SAW, siapakah itu? Berikan dia tameng agar dia terlindungi dari panah-panah. Jadi kalau dikatakan dalam luka tadi, luka Umarah ini terdapat 13 luka yang parah. 13 luka yang parah. Luka ini Bu, apabila saking dalamnya setahun baru kering lagi, dan takazah sudah datang lagi. Ini Bu, begitu dasarnya pengorbanan, kan, para sahabat sahabatiyah waktu itu. Dan dia memiliki 2 orang anak. Bagaimana Bu, 2 orang anak? Satu yang anak pertamanya bernama Abdullah, yang kedua namanya Habib, ya.
Abdullah ni waktu perangan itu sama bu, diterangkan juga untuk melindungi Rasulullah SAW, yang mana Abdullah ini terkena dengan tobat di luka kakinya. Apa yang terjadi bu? Kalau anak kita luka parah, apa yang kita katakan kepada wahai anakku, rehat dulu, ya kan? Tapi tidak pada Umar. Apa yang dikatakan, wahai Abdullah, jika dia luka anaknya, wahai Umar, bangkit laju perang. Bangkit laju perang. Ini Pak, Bu, perjuangan dan imannya para sahabat ya, macam mana dia tahu bahwa syahid ini adalah jalan kemenangan. Syahid inilah yang dirindukan, ya kan? Jadi apa Bu? Jadi anaknya syahid kemudian perang. Kenapa melanjutkan perang dengan kaki kita? Ridha Subhanahu wa taala. Begitu juga anaknya kedua yang masih remaja. Bagaimana kalau anak kita masih remaja? Pasti kita ingin anak kita sekolah dulu, ya kan? Menikahlah dulu, punya cucu, ya tak? Umar waktu itu terjadi perang nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Susah al-Kadzdzab. Dimana rijal kita keluar setiap hari. Kita yang bertargib, kalau iman suami kita lemah, kita yang bertargib dia. Jangan sampai Bu, kita ada seorang dai. Kita ini udah seorang dai, jangan sampai dai itu bukan didatangi, tapi mendatangi. Ya? Mendatangi, kita mengajak kawan kita, mengajak istri kita, mengajak suami kita. Ya? Ketika suami kita lemah, kita yang memberi dia. Ketika istri lemah, kita yang mentargib dia. Itu jadi saling kerjasama. Bagaimana kerjasama ini? Maka terlahirlah agama yang kuat, iman yang kuat, iman yang sempurna, hingga ke air cucu, ke airlah Hafiz-Hafizah, alim-alimah. Jadi waktu ini kita mungkin tinggal sekarang, tinggal berapa hari lagi, maka itu kita sempatkanlah, kita korbankanlah masa istirahat kita. Waktu tidur kita mungkin ada yang tak nyenyak tidur, ya kan? Disinilah kita belajar istilah diri. Mumpung kita berada di luar jalan Allah, yang mana setiap amal Allah lipat gandakan 700.000 kali. Jadi kalau kita berzikir subhanallah sekali saja, maka Allah akan lipat gandakan 700.000 kali. Apabila kita salat 2 rakaat tahajud sekali saja, maka Allah akan membalaskan pahala 700.000 kali. Jadi jangan sia-siakan waktu seperti itu. Apalagi kita waktu umur kita tak lama, ada jaminan besok kita masih hidup, mungkin kita mati di dalam ini, maka itulah hadiah dari Allah. Suatu hadiah dari Allah, suatu cita-cita umat muslim yang beriman. Kenapa? Karena mati dalam luar jalan Allah itu adalah hadiah yang sangat besar dari Allah. Jangan takut. Kalau kita mati di rumah mungkin dalam keadaan kelalaian, tak ada jaminan kalau kita masuk surga mati di rumah. Tapi kalau kita keluar dari Allah, di rumah, keluar di jalan Allah, matilah kita, maka bukan mati kita mati tidur itu tidak, kita akan menjalin kebahagiaan. Kita akan menjadi ratu dan bidadari di surga. Supaya yang datang dari Allah. Yang salah tinggal di saya sendiri karena kurang tahu pada saya. Jadi dengan Al-Quran ini, sallallahu alaihi wasallam, sudah la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.